Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 921. Melihat berita kemenangan David di akhir keluarga panjang, Long Jingguo tidak bisa melihat kesedihan atau kegembiraan di wajahnya. Xingsu, jika kamu mengikuti David untuk bertarung sendirian, apakah kamu yakin bisa mengalahkannya? Long Jingguo bertanya pada Long Xingsu. Long Xingsu ragu-ragu, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu. Jika sebelumnya, Long Xingsu akan mengangguk tanpa ragu, tapi dia tidak menerimanya. David serius sekali, tapi sekarang, Long Xingsu tidak bisa memastikan. Lagi pula, Davidlah yang menjadi Ichiro. Watanabe dikalahkan. Long Jingguo memandang Long Xingsu, dan kemudian berkata, jika kamu benar-benar melawan David sendiri, Anda tidak boleh menjadi lawannya. Apa kamu tahu kenapa? Mengapa? Long Xingsu segera memandang Long Jingguo dengan curiga. Karena tubuh David adalah darah ortodoks dari keluarga panjang, dan kamu hanyalah cabang sampingan. Kata-kata Long Jingguo membuat kepala Long Xingsu langsung tertunduk. Sebagai cabang sampingan dari keluarga panjang, disinilah Long Xingsu tidak mampu mengangkat kepalanya. Jadi dia berlatih keras, mengandalkan bakatnya, dan masuk ke jajaran Wuzong di usia muda. Dia ingin mengandalkan miliknya. Usahaku sendiri untuk memasuki inti keluarga panjang, tetapi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan jika ingin memasuki inti keluarga panjang. Patriark, Anda sudah memastikan bahwa David ini adalah anak yang hilang dari Nona Sulung saat itu. Long Xingsu bertanya, terlepas dari darah keluarga naga kita, yang bisa masuk ke jajaran Wuzong dalam waktu sesingkat itu, dan detail David ini, aku mengirim seseorang untuk memeriksanya dengan cermat. Dia dipenjara 3 tahun lalu. Seorang lelaki tua berkultivasi, dan saya curiga lelaki tua ini adalah ini pramugara panjang. Long Xingsu berkata dengan mata sedikit terbelalak. Ya, kepala pelayan Long melarikan diri dari keluarga Long bersama Long Wu atau 3 tahun yang lalu, dan keberadaannya masih belum diketahui. Tampaknya mereka seharusnya menemukan anak Ruotong, dan anak ini adalah David. Long Jingguo mengangguk. Patriark, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita mengirim seseorang untuk menangkap David sekarang? Sekarang identitas David sudah ditentukan. Mari kita tangkap dia secara langsung. Untuk menangkap seseorang sekarang, bukankah keluarga panjang kita harus mengikuti garis resmi? Anda harus tahu bahwa David baru saja mengalahkan Ichiro Watanabe. Tetapi ini adalah saat pusat perhatian sedang berjalan lancar, dan akan ada kompetisi tim 3 hari kemudian. Jika kita menangkapnya sekarang David, apakah menurut Anda mereka akan menyelesaikan masalah dengan keluarga panjang kita? Long Jingguo berkata dengan ekspresi muram. Long Xingsu tampak malu dan berkata dengan hati-hati Patriark, apa yang harus kita lakukan? Long Jingguo tidak menjawab Long Xingsu, tetapi bertanya, saya meminta Anda pergi ke aliansi seni bela diri untuk menanyakan apakah Anda mengerti tempat apa yang akan Anda pilih untuk uji coba seni bela diri tahun ini. Patriark, aliansi seni bela diri belum mendapatkan lokasi pastinya. Yang di atas belum menghubungi aliansi martial Dao, tapi saya sudah mengatakannya. Setelah hal di atas diumumkan, kami akan diberitahu secepatnya. Tapi saya rasa itu akan segera hadir. Kita harus memiliki tuan muda tertua. Kembalilah lebih awal. Long Xingsu buru-buru menjawab. Xiaour tidak akan kembali tahun ini. Jadi aku akan membiarkanmu mengikuti uji coba ini. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini.
Long Jingguo tiba-tiba dan dengan sungguh-sungguh menepuk bahu Long Xingsu. Long Xingsu tertegun sejenak, lalu seluruh tubuhnya bergetar sedikit, dan kegembiraan di wajahnya tak terlukiskan. Terima kasih, Patriark. Saya pasti akan memenuhi budidaya Patriark. Long Xingsu buru-buru berlutut di depan Long Jingguo. Perlu kalian ketahui kalau uji coba tahunan ini merupakan kemajuan terbesar bagi anak muda seperti mereka, terutama harta karun yang belum diketahui itu. Tempat yang dipilih untuk setiap percobaan adalah beberapa peninggalan gua, makam kuno, yang tersembunyi di dalamnya. Harta karun apa? Tidak ada yang tahu. Di masa lalu, Long Xiao, putra Long Jingguo, pergi ke setiap persidangan. Kali ini Long Xingsu punya kesempatan, dan dia bertekad untuk memanfaatkannya dengan baik. Bab 922. Arena seni bela diri di Paviliun Protektorat terang benderang dan terdapat lebih dari selusin meja. Semua orang di Paviliun Pelindung Dharma berkumpul dengan gembira. Bagi anggota tim, Paviliun Pelindung Dharma hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan. David mengalahkan Ichiro Watanabe, dan akhirnya membuat mereka menghela nafas lega untuk Paviliun Penjaga. Instruktur Chen, kamu sangat tampan hari ini. Aku akan bersulang untukmu. Instruktur Chen, Anda adalah penyelamat Paviliun Pelindung Dharma kami. Dan akhirnya biarkan Paviliun Pelindung Dharma kami bernapas lega. Instruktur Chen, Anda akan menjadi idola saya di masa depan. Dan saya akan mengabadikan Anda. Anggota Paviliun Penegakan Hukum terus datang untuk bersulang dengan David. David juga menolak untuk datang, dan segera meminum sebotol penuh minuman keras. Kamu minum lebih sedikit, Xiaolan berkata dengan sedih saat dia melihat David minum seperti ini. Jangan khawatir. Aku tidak mabuk setelah 1000 cangkir. David sudah mencapai masa ini dia sekarang. Apalagi anggur kecil ini. Kalaupun dia minum terlalu banyak, dia tidak akan mabuk. David, pacarmu sangat peduli padamu. Ana yang duduk di hadapan David tersenyum tipis. Kali ini, pada pertemuan di Paviliun Protektorat, Zhao Wouqi menelepon. Delegasi Xiongguo, Putri Ana salah paham. Kami hanya berteman. David menjelaskan. Saya tidak terlihat seperti itu. Cara Nona Xiaolan memandangmu penuh dengan kekaguman. Ana melirik Xiaolan dan berkata dengan ringan. Kamu salah membacanya. David tersenyum canggung. Melihat David seperti itu, Ana terkikik, karena Nona Xiaolan ini bukan pacarmu. Di mana pacarmu? Aku ingin melihat seperti apa rupa wanita yang cocok denganmu. Seperti yang dikatakan Ana, dia sebenarnya duduk di samping David dengan segelas wine. Ketika Xiaolan melihat Ana seperti itu, wajahnya menjadi dingin dan sedikit tidak senang. Pacarku tidak ada di sini. Dan aku tidak tahu di mana dia sekarang. Setelah David selesai berbicara, ada sedikit kerinduan di matanya. Sudah hampir 2 bulan sejak dia pergi bersama Sonya, tapi David sedikit merindukannya. David tidak tahu kemana Long Wu membawa Sonya dan yang lainnya. Kamu bahkan tidak tahu di mana pacarmu berada. Pacarmu sedikit tidak memenuhi syarat, tapi pacarmu berani melepaskan pria sebaik kamu. Dan hatinya terlalu besar untuk takut pada wanita lain, membawamu pergi. Seperti yang dikatakan Ana, dia mendekat ke arah David, dan meletakkan tangannya tepat di paha David, hanya beberapa inci dari tempat penting David. Saat ini, David bahkan bisa merasakan nafas Ana dan suhu di tangan Ana, yang membuat David sedikit mania dan detak jantungnya semakin cepat. Melihat penampilan aktif Ana, wajah Xiaolan menjadi semakin muram. Ia merasa cukup aktif. Namun ia tidak ingin gadis asing itu lebih aktif. Nona Ana, masih ada yang harus saya lakukan. Anda harus berbicara dengan orang lain terlebih dahulu. David buru-buru bangun. Dia tahu dia sedang duduk. Mungkin apa yang sedang dilakukan Ana padanya. David, jangan pergi. Kita berdua belum minum. Ana ingin menghentikan David, namun ia tidak mau ditarik secara langsung.
Xiaolan, Putri Ana, aku akan menemanimu minum. Xiaolan mengambil gelas itu dan meminumnya dengan sedikit provokasi di matanya. Ana memandang Xiaolan dan langsung meminumnya. Sebagai putri negeri Xiong, dia tidak takut siapapun minum. David mengabaikan mereka, tetapi pergi ke tempat yang sepi dan duduk. Melihat bintang-bintang di langit, David tidak terlalu senang. Meskipun dia mengalahkan Ichiro Watanabe hari ini, David tahu bahwa kekuatan aslinya terungkap secara langsung kepada semua orang, dan akan sulit untuk berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau dengan menyembunyikan kekuatannya di masa depan. Bab 923. Dengan tereksposnya kekuatannya sendiri, semakin banyak orang yang memperhatikannya, dan godaan kristal naga di tubuhnya akan semakin besar bagi orang lain. Lagi pula, setelah menelan Longjing, kekuatan David meningkat pesat. Banyak orang melihatnya di mata mereka. Mereka tidak akan mengira bahwa itu adalah hasil usaha Daud. Mereka pasti akan memberikan penghargaan ini kepada Longjing. Jalan di masa depan mungkin akan lebih sulit untuk dilalui. Ibu, aku ingin tahu apakah kamu baik-baik saja sekarang. David mengangkat kepalanya dan mendesah pelan. Tan Chen, ada apa? Zhao Wouqi datang saat ini. Dia melihat David datang ke sini sendirian. Jadi dia mengikutinya. Tidak apa. David tersenyum. Mengapa kamu tidak minum bersama mereka dan bersenang-senang? Zhao Wouqi duduk di samping David dan memberi David sebatang rokok. David ragu-ragu, dan akhirnya mengambil rokok itu. Zhao Wouqi secara pribadi membakar David. Setelah David menarik napas, dia terbatuk-batuk 2 kali. Melihat David seperti itu, Zhao Wouqi tersenyum dan menyalakannya sendiri. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia menghembuskannya perlahan. Kompetisi tim dalam 3 hari. Saya tidak tahu berapa banyak orangnya. Akan bisa kembali. Zhao Wuji menghela nafas dan berkata. Ketika David mendengar ini, dia juga terdiam. Lalu berkata, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengembalikan mereka semua. Zhao Wouqi menggelengkan kepalanya sedikit. Lalu kenapa Ichiro Watanabe kebobolan? Kekalahan hari ini. Dia pasti berpikir bahwa dia malu di tim kompetisi. Orang ini sangat berbahaya. David tidak mengatakan apa-apa, tapi merokok dengan tenang. Lebih dari setengah jam kemudian, David mengikuti Zhao Wouqi kembali ke jamuan makan, hanya untuk menemukan bahwa Xiaolan dan Ana sama-sama mabuk dan tidak sadarkan diri. David tersenyum tak berdaya, dan hanya bisa pergi bersama Xiaolan dulu. Saat ini, sangat kontras dengan paviliun pelindung Dharma di sebuah hotel tidak jauh dari paviliun pelindung Dharma. Watanabe Ichiro melihat ke arah lampu yang terang benderang dan hidup di paviliun pelindung Dharma, dan wajah dinginnya hampir meneteskan air. Tan Watanabe, ada pesan dari Tiongkok yang meminta saya menjelaskan apa yang terjadi hari ini. Apa yang harus saya katakan? Seorang pria berjas datang. Orang ini adalah ketua delegasi pulau. Namun menghadapi Ichiro Watanabe, penanggung jawab tidak berani bersikap tidak sopan. Sekalipun Ichiro Watanabe kalah, berlutut di tanah untuk mengaku kalah. Namun mereka tidak berani menertawakan Ichiro Watanabe. Ichiro Watanabe berada di negara kepulauan, dan di belakangnya ada seluruh keluarga Watanabe. Bahkan keluarga kerajaan pun sopan kepada keluarga Watanabe. Apakah mereka menjelaskan apa? Jelaskan bagaimana saya kalah seperti ini. Katakan saja pada mereka bahwa saya sengaja menunjukkan kelemahan dan kekalahan. Saat tim bertanding, tim Daxia tidak akan dibiarkan hidup sendirian. Ichiro Watanabe memandang orang yang bertanggung jawab dan berkata dengan dingin. Oke, aku tahu. Orang yang bertanggung jawab mengangguk dan berbalik untuk pergi. Tunggu sebentar. Ichiro Watanabe tiba-tiba menghentikan orang yang bertanggung jawab. Apakah semua yang saya minta untuk Anda persiapkan sudah siap? Orang yang bertanggung jawab mengubah wajahnya sedikit, dan kemudian bertanya Tuan Watanabe, ini Daxia. Jika hal-hal yang Anda minta saya persiapkan diketahui,
Tidak ada dari kita yang ingin meninggalkan Daxia. Wajah Ichiro Watanabe menjadi dingin. Jadi, kamu belum siap. Saya, orang yang bertanggung jawab, tergagap. Tidak tahu harus berkata apa. Bentak. Tiba-tiba, Ichiro Watanabe menamparkan wajah orang yang bertanggung jawab itu. Jika kamu tidak bersiap, percaya atau tidak, aku akan membiarkanmu tidak pernah kembali sekarang. Orang yang bertanggung jawab sangat ketakutan sehingga wajahnya berubah dengan liar. Dan dia segera membungkuk dan meminta maaf, Tuan Watanabe. Aku salah. Aku akan segera bersiap. Setelah orang yang bertanggung jawab pergi, Ichiro Watanabe memandang paviliun pelindung Dharma yang terang benderang dengan tenang. Dengan niat membunuh muncul di matanya. Bab 924. Keesokan harinya, David pergi ke Villa Gunung Wuying. Sejak dia memberikan Zhao Liguo Huitian, David belum melihat Zhao Liguo. Dan dia tidak tahu bagaimana pemulihan Zhao Liguo. Selain melihat Zhao Liguo, David juga memiliki tujuan lain, yaitu meminta Zhao Liguo melihat apakah ada cara untuk menggali makam kuno yang ditemukannya. David sendiri pasti tidak akan mampu menggali makam kuno seperti itu, apalagi akan lebih sulit lagi untuk menyembunyikannya. Villa tanpa bayangan telah ada di sini selama bertahun-tahun, dan semua yang ingin didengar David. Pendapat Zhao Liguo. Tan Chen melihat David datang. Zhao Liguo keluar untuk menyambutnya secara langsung, dan langsung berlutut ke arah David. David buru-buru mengulurkan tangannya, tapi tidak membiarkan Zhao Liguo berlutut. Bagaimana keadaan tubuhmu sekarang? David bertanya pada Zhao Liguo. Tan Chen, aku sudah pulih sekarang. Kekuatanku telah mencapai puncaknya, dan aku belum terluka. Berkat pil Huitian Tuan Chen, Chuanger telah memberitahuku segalanya. Jawab Zhao Liguo. Senang rasanya bisa dipulihkan. Saya datang kepada Anda hari ini karena saya ingin menanyakan pendapat Anda tentang sesuatu. David mengutarakan secara belak-belakan. Kalau begitu, ayo kita bicara di kamar. Zhao Liguo mengundang David ke kamar. Pemutaran kembali. Hanya David dan Zhao Liguo yang tersisa di ruangan. Tuan Istana, apakah kamu ingin bertanya tentang Ichiro Watanabe? Aku mendengarnya kamu mengalahkan Ichiro Watanabe di kompetisi kemarin. Zhao Liguo bertanya. David menggelengkan kepalanya, lalu memberitahu Zhao Liguo tentang penemuan makam kuno itu. Penemuan seperti itu membuat Zhao Liguo tiba-tiba merasa terkejut. Anda pasti tahu kalau di pinggiran kota Kyoto sudah banyak orang berkemampuan menjelajah. Tidak ada makam kuno sama sekali, apalagi makam kaisar. Selain itu juga terdapat makam kuno di Kyoto. Keluarga Hu, yang letaknya di makam dan dipasang gua untuk mencari nafkah. Jika ada makam kuno di pemeliharaan, bagaimana mungkin keluarga Hu tidak mengetahuinya? Tuan Istana, dapatkah Anda yakin bahwa itu benar-benar sebuah makam kuno? Zhao Liguo membenarkan lagi. Saya yakin. David mengangguk. Zhao Liguo berpikir keras. Dan setelah beberapa saat, wajahnya menjadi bingung. Tuan Istana, jika Anda ingin menggali makam kuno ini secara diam-diam, saya khawatir ini akan lebih sulit daripada pergi ke langit di Kyoto. Dan makam kuno itu berada di makam kaisar dari dinasti masa lalu. Di wilayah itu, jika digali, sulit untuk tidak dipaparkan. David sebenarnya merasa itu agak sulit. Bagaimanapun, tempat itu masih menjadi objek wisata, dan hampir mustahil untuk menyembunyikannya. Karena kasusnya seperti ini, saya hanya dapat memanaskannya di masa mendatang. Untungnya, makam kuno itu saya sembunyikan dengan metode pembentukannya, dan orang biasa tidak dapat mendeteksinya. David berkata tanpa daya. Tuan Istana, makam pemerintahan seperti ini pada umumnya tidak diperbolehkan digali secara pribadi. Meskipun ditemukan, tidak ada gunanya, tetapi Anda dapat menggunakannya. Makam kaisar yang Anda temukan sejalan dengan udara. Mungkin dalam uji coba tahun ini, Anda dapat memberi Anda kuota
kata Zhao Liguo. Uji coba. Cobaan apa? David tampak bingung. Ini adalah kerjasama resmi dengan aliansi seni bela diri untuk memilih relik, di mana banyak pejuang muda dapat merasakannya. Ini bisa dianggap sebagai peristiwa yang dilakukan pejabat itu untuk memenangkan hati orang-orang. Zhao Liguo memberitahu David tentang perayaan tahunan secara rinci. Setelah David mendengarnya, dia langsung tertarik. Pada saat yang sama, pejabat melakukan hal ini memang dapat memenangkan hati sebagian orang. Dan pada saat yang sama, juga dapat meredam pertikaian antara keluarga besar dan sekte. Setelah lama tinggal di Wing Villa, David pergi. 3 hari kemudian, dalam kompetisi beregu, tampaknya Zhao Wouqi masih khawatir. Jadi David harus segera pulih. Dan kemudian dia akan mencapai kondisi terbaik dan melindungi penjaga hukum. Anggota tim tersebut dilindungi dari bahaya. Orang-orang ini mengikuti Zhao Wouqi sampai mati selama bertahun-tahun. Jadi tidak heran jika Zhao Wouqi khawatir. Bab 925. 3 hari dalam sekejap mata. Di sebuah pelabuhan, banyak orang berkumpul di sini. Semuanya menyaksikan tim peserta menaiki kapal. Karena beberapa tim meninggalkan kompetisi. Pada kompetisi tim terakhir, hanya Daxia, Xiongguo, dan Daoguo yang tersisa untuk bertanding. Saat ini, seluruh anggota Paviliun Pelindung Dharma berpakaian rapi, bersenjatakan senjata, dan masing-masing memiliki semangat juang yang tinggi. Dengan David memimpin mereka, semua orang menjadi percaya diri. Melihat anggota tim yang energi dan tersenyum ini, Zhao Wouqi memiliki perasaan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Dia tahu terlalu banyak tentang orang-orang di negara kepulauan ini. Orang-orang ini adalah kejam. Mereka tidak mengikuti aturan sama sekali. Dan mereka tidak memiliki rasa kemanusiaan sama sekali. Alasan kenapa mereka tiba-tiba mengusulkan kompetisi beregu seperti itu adalah karena pasti ada air buruk di perut mereka. Tuan Gerbang Zhao, jangan khawatir. Saya akan mencoba yang terbaik untuk mengembalikan semua yang tidak jatuh. Melihat Zhao Wouqi seperti itu, David berkata dengan lega. Sekarang saya hanya bisa menaruh harapan saya pada Tuan Chen. Zhao Wouqi hanya bisa menaruh semua harapannya pada David sekarang. Master Pavilion, dengan Tuan Chen di sini, kami pasti akan kembali dengan penuh kemenangan kali ini. Su Shimao berkata dengan percaya diri. Mereka telah melihat kekuatan David dengan mata kepala mereka sendiri. Dan Ichiro Watanabe juga. Juga pecundang. Di semua kompetisi beregu ini, mereka pasti menang. Zhao Wouqi tidak berkata apa-apa. Dia tidak terlalu percaya diri. Namun agar tidak merusak moral anggota tim, Zhao Wouqi hanya bisa memilih untuk diam. Chen, ayo pergi bersama. Saat ini, Andrew membawa seseorang kemari. Dan dia berencana untuk membawa seseorang bersama David. Putri Anna, Zhao Wouqi tidak mengerti apa yang dimaksud Andrew dengan membawa seseorang kemari. Untuk pergi bersama David. Toh, dalam kompetisi beregu ini, mereka adalah lawan. Tuan Gerbang Zhao, saya mengikuti instruksi Andrew. Kali ini kami tidak akan menghasilkan uang dengan Anda. Selama kami bergandengan tangan untuk menghancurkan orang-orang dari negara pulau di pulau itu. Dan jangan biarkan mereka kembali. Anna berkata pada Zhao Wuji. Ini, Zhao Wouqi tercengang. Putri Anna. Bukankah ini tidak mungkin? Apa yang tidak mungkin? Ketika Anda sampai di pulau itu, siapa yang peduli jika Anda berada di sana? Disiplin atau tidak? Apakah menurut Anda orang-orang dari negara kepulauan itu akan mematuhinya? Aturan denganmu? Anna bertanya dengan keras. Zhao Wouqi tersenyum tak berdaya. Dia juga tahu bahwa orang-orang dari negara kepulauan ini pasti tidak akan mematuhi aturan. Mungkin ada beberapa jebakan yang dipasang menunggu mereka untuk menginjaknya. Sekarang Andrew bergabung untuk menghadapi Watanabe Ichiro. Jadi Zhao Wouqi merasa jauh lebih nyaman. Sebuah kapal uap membunyikan klakson. Dan ketiga tim menaiki kapal satu demi satu.
dan mulai berangkat menuju pulau kecil tidak jauh dari situ. Ada banyak bahaya yang tidak diketahui di pulau itu, tetapi setiap anggota tim memiliki pencari lokasi dan panggilan bantuan. Jika Anda tidak dapat bertahan, Anda dapat meminta bantuan dan keluar, dan seseorang akan merespons. Di kapal, David memimpin tim dan mengobrol dengan tim Andrew. Hanya Ichiro Watanabe duduk di samping bersama timnya. Kapten, melihat tim kerajaan Daxia dan kerajaan Siong, sepertinya mereka akan bergabung. Jika demikian, bukankah akan merugikan kita jika menghadapi kedua tim? Seorang pria dengan pedang samurai dan seragam samurai berjalan ke arah Ichiro Watanabe dan bertanya dengan suara rendah. Ichiro Watanabe melirik ke arah David dan Andrew yang sedang berbicara, dan tidak ada ketegangan di matanya, tapi ada kelicikan di matanya jika mereka ingin bersatu. Biarkan mereka bersatu, dan mereka tidak akan bisa lepas dari ini, pulau oleh diri. Mungkinkah Kapten sudah memiliki tindakan balasan? Samurai itu bertanya dengan hati-hati. Ichiro Watanabe tertegun sejenak, lalu wajahnya menjadi dingin. Baga, apakah ini yang harus kamu tanyakan? Melihat Ichiro Watanabe menjadi marah, wajah samurai itu berubah ketakutan, dan dia segera membungkuk dan meminta maaf. Saya salah. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.